Nama yang disebutkan di dalam azan itu yang memberikan syafaat kepada kita, nama yang paling agung di dalam azan itu, yang menangis setiap detiknya, dia tuh kecil sampai wafat Rasulullah menangis karena nama itu yang disebutkan. Pertama kali yang azan siapa? Bilal bin. Pernah ketemu? Itu suaranya Bilal itu tinggi, besar, hitam, manis. Kayak saya manisnya. Kalau ini kan ganteng. Saya manis. Itu Bilal kalau azan suaranya di Madinah sampai di kota Mesir. Nggak pakai mic, Pak. Bu, Pak, mana semua suaranya ini? Suaranya, bahkan burung-burung semua singgah mendengarkan suara Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begini suaranya. Enggak lah, ini suara biasa ini. Coba suaranya yang adik-adik yang suaranya paling indah di sini, yang mana? Tolong, minta tolong. Enggak apa-apa, jangan sama malu-malu. Al-Akbar saja. Coba. Azan. Apa-apa. Azan, coba. Allah Akbar saja. Pakai mic. Ayo cepat, jangan lama-lama. Marah umat nanti. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, enak gak? Anaknya siapa ini? Kalau mau cari jodoh bu, menantu, itu dia. Alhamdulillah. Suaranya Bilal indah luar biasa. Semua merindukan Bilal bin Rabah ketika ditinggalkan sama Nabi Muhammad. Nabi wafat. Bilal berkata, demi Allah, aku tidak akan azan di kota Madinah lagi setelah kepergian kekasihku Nabi Muhammad. Sedih Bilal. Kepergian Nabi Muhammad SAW. Minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar Siddiq, Khalifatul Rasyidin, izinkan aku untuk hijrah ke kota Syam. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, tidakkah kau cinta kepada kami dan seluruh orang Madinah yang ada di tempat ini? Demi Allah, aku cinta kepada sahabat-sahabatku. Aku cinta orang-orang Madinah. Bahkan aku tidak mau meninggalkan mereka. Tetapi kecintaanku yang paling mendalam, Nabi Muhammad SAW, tidak ada di hadapanku lagi. Ya Abu Bakar Siddiq, tolong kau izinkan aku hijrah ke kota Syam. Apa kata Bilal? Silakanlah. Kalau begitu, aku tidak dapat menghalangimu. Berangkat Bilal kota Syam. Sampai di Syam berbulan-bulan. Kemudian dia mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, alal jafa lam tuzuruni. Wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah ziarah lagi kepadaku? Tidakkah kau rindu kepadaku ya Bilal? Terbangun Bilal dari tidurnya menangis. Meratap, membasahi kedua pipi Bilal bin Rabah. Keluar dari kamar. Seorang wanita salehah istri Bilal berkata, hai suamiku, mengapa engkau menangis wahai suamiku? Apa gerangan membuat kau menangis? Bagaimana aku tidak menangis wahai istriku? Barusan tadi aku mimpi Nabi Muhammad dan Nabi berkata kepadaku, tidak kau rindu? Kenapa engkau tidak ziarah lagi kepadaku? Tidak kau rindu kepadaku? Demi Allah, sesaat saja aku tidak memandang wajah kekasihku Nabi Muhammad. Lebih baik aku mati. Sekarang ini kumpulkan pakaianku, aku mau berangkat ziarah Nabiku Muhammad SAW. Istrinya mengumpulkan pakaian Bilal.
Setelah siap diambil oleh Bilal, minta izin kepada istri dan anaknya. Kemudian berangkat menuju Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah, beliau tidak ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ke rumah Sayyidina Utsman, tidak ke rumah Sayyidina Ali karamallahu wajhah menantu Rasulullah. Langsung menuju kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk kubahnya Nabi lalu berkata dalam doanya, "Ya Allah, mengapa engkau tidak cabut nyawaku saja? Aku tidak bisa hidup tanpa Nabiku Muhammad." Air mata bertambah mengalir deras seperti ibu meninggalkan anaknya. Anak bayi ditinggalkan oleh ibunya menangis. Di depan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah tak berhenti-hentinya meneteskan air matanya. Datang Sayyidina Abu Bakar waktu zuhur sudah dekat. "Ya Bilal, tidakkah kau ingin naik di atas mimbar lalu kau azan sewaktu hidupnya kekasih kita Nabi Muhammad?" Apa kata Bilal? "Ya Abu Bakar Siddiq, maafkan aku. Bukannya aku tidak mau naik di atas mimbar. Seperti biasanya kalau aku azan, setelah azan aku ke kamar Rasulullah, aku berkata, 'Ya Rasulullah, as-salah, as-salah ya Rasulullah.' Hari ini setelah aku azan, aku kemana? Di mana aku menyampaikan ya Rasulullah? Nabi tidak ada lagi di hadapanku, tidak sanggup aku mengontarkan azan di atas mimbar itu ya Abu Bakar. La tukallifni ya Abu Bakar Siddiq. Jangan kau paksa aku." Sayyidina Abu Bakar tidak maksa Bilal. Berapa menit kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab, memukul punggung Bilal dengan lembut. "Ya Bilal, tidakkah kau ingin azan di atas mimbar itu waktu hidup kekasih kita Nabi Muhammad?" Jawaban Bilal sama jawaban kepada Sayyidina Abu Bakar, "Tidak, aku sanggup ya Umar. Kalau aku azan, pasti aku pinsang dan tidak dapat kulihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian datang cucunya Nabi, Al-Hasan wal Husain, Sayyidina Syababul Ahlil Jannah, dua cahaya memeluk jasad Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pun membalas pelukan Hasan Husain dan mencium kedua pipinya Hasan dan Husain. Kemudian cucu Rasulullah berkata, "Ya Bilal, engkau sahabat kakekku. Kami rindu dengan suaramu. Naiklah di atas mimbar. Azanlah engkau. Sehingga kami merindukan kakekku Nabi Muhammad dan orang Madinah pun rindu dengan Nabi Muhammad." Apa kata jawaban Bilal kepada cucu Rasulullah? "Adapun keduanya, wahai cucu Rasul, keduanya aku takut menyinggung perasaanmu. Sami'na wa ata'na, aku akan laksanakan perintahmu wahai cucu Rasulullah." Naik Bilal di atas mimbar. Kemudian azan pertama, sudah berbulan-bulan tidak pernah azan, muncul seketika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbulan-bulan tidak terdengar azan, muncul seketika azan itu. Seluruh orang-orang Madinah heran dan takjub mendengarkan suara Bilal. Lalu mereka meneteskan air matanya. Allahu Akbar, Setiap pasar mereka berkumpul, lorong-lorong orang Madinah berkumpul. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya ba'asuka Muhammadan. Apakah Nabi diutus lagi oleh Allah? Dibangkitkan lagi oleh Allah? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama yang disebutkan itu
yang akan menyelamatkan kita. Nama yang disebutkan di dalam azan itu yang memberikan syafaat kepada kita. Nama yang paling agung di dalam azan itu yang menangis setiap detiknya, di waktu kecil sampai wafat Rasulullah menangis karena nama itu yang disebutkan. Semua berlari. Mereka berlari ke Masjid Nabawi. Seluruh orang-orang Madinah berlari, perempuan, laki-laki, anak kecil, semua menuju Masjid Nabawi lalu berkata semuanya, "Aina Habibi, aina Rasulullah, mana kekasihku Nabi Muhammad?" Barisan yang pertama, sahabat Rasulullah lebih keras tangisannya mendengarkan suara yang dipuji oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa nahna? Bagaimana dengan kita? Kita dengarkan azan setiap 5 waktu. Mereka sibuk dengan HP-nya, dengan sibuk dengan televisinya, mereka sibuk dengan pekerjaan dunianya. Bahkan ada yang menghina azan itu. Tega-teganya seorang muslim sendiri yang mengatakan disamakan dengan seekor anjing gonggongan. Demi Allah, orang berucap demikian tidak akan mencium surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hai muslimin muslimat, kalau kalian gerak hatimu, jangan pernah ridho kepada orang-orang demikian, orang munafik. Tapi berdoalah, ya Rabb, mudah-mudahan orang-orang seperti mereka diberikan hidayah oleh Allah, dikembalikan jati dirinya oleh Allah, dan kembali untuk mencintai muslimin dan muslimat. Amin ya Rabbal